Mas Opwan and welcoming to our podcast Branding Trends 2022. Perkenalkan, saya Farhana Fadia Fatin. Perkenalkan, nama saya Dina Mariska. Perkenalkan, nama saya Tito dan Permana. Dan mari kita bahas. Teman-teman, mari kita bahas branding trend di tahun 2022. Cekidot. Sebelumnya, kita bahas apa itu branding. Branding adalah istilah branding berasal dari kata brand yang berarti merek. Lantas, apa itu branding yang dilakukan perusahaan dan menjalankan bisnis? Branding merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Bisa dibilang bahwa branding bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasaran. Tujuan utama dari suatu branding adalah untuk mengenalkan brand perusahaan. Selain itu, branding juga bertujuan untuk membangun citra positif dan reputasi perusahaan agar selalu bagus di mata konsumen. Pencitraan yang dilakukan perusahaan ini dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Pengertian mudahnya, apa itu branding bisa dilihat dari suatu nama, logo, dan slogan suatu perusahaan yang melekat di benak konsumen. Bisa dikatakan bahwa branding cenderung untuk selalu menarik konsumen agar kembali lagi ke suatu produk yang dipasarkan perusahaannya. Umumnya, branding dilakukan oleh perusahaan baru yang namanya belum terlalu dikenal masyarakat. Tujuannya bukan lain adalah untuk mengenalkan produk perusahaan dan mendapatkan konsumen sebanyak mungkin. Jika perusahaan memiliki suatu brand yang bagus, maka perusahaan tersebut akan dengan mudah untuk melakukan penjualan produk. Jadi, perusahaan bisa mendapatkan banyak keunggulan. Salah satunya adalah mendapat banyak pendapatan. Implementasi desain-desain yang telah dibuat mampu meningkatkan brand awareness serta meningkatkan keinginan konsumen untuk semakin ingin berinteraksi dengan merek yang berbagi nilai-nilai mereka. Dari keberlanjutan hingga keadilan sosial, tren ini adalah tentang mengomunikasikan komitmen Anda untuk membuat perubahan positif. Lihat saja contoh pada Patagonia, merek yang mendedikasikan bagian situs webnya untuk membicarakan langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk meminimalkan dampaknya. Posting blog, video, dan statistik dengan jalan menjelaskan program Patagonia dan kemajuan yang mereka buat. Sementara, serangkaian pernyataan tebal huruf dalam putih dengan latar belakang hitamnya meyakinkan pelanggan bahwa merek tersebut asli dan dapat dipercaya. Branding yang disajikan mampu menunjukkan output tujuan yang sesuai, mulai dari poster dalam pamflet yang dapat disesuaikan siap dicetak hingga postingan dan cerita Instagram. Mudah untuk mulai menyebarkan berita tentang hal-hal yang menjadi perhatian bisnis Anda di kehidupan nyata dan di media sosial. Untuk lebih lanjut tentang aktivisme merek, lihat segmen konten untuk kebaikan di video tren media sosial kami yang tertera dalam deskripsi. Ini dikemas dengan petunjuk bermanfaat untuk memastikan umpan Anda selalu menarik perhatian. Anda ada waktu dan tempat untuk bersaing warna dan bentuk tipografi, tapi ini bukan menjunjung tinggi mantra less is more. Minimalis adalah semua tentang ruang putih, palet yang diredam dan desain organik. Dan tren semakin populer dengan merek yang logo dan citra menyampaikan bagaimana produk dan layanan mereka akan membuat konsumen merasa perhatian di semua materi pemasaran mereka. Dengan menjaga branding, mereka tetap alami, bersih dan bercahaya. Venue memberitahu kartu nama, template, majalah hingga presentasi PowerPoint dan keynote yang dapat disesuaikan, desain yang rapi dan menunjukkan bahwa minimalis masih dapat memberikan dampak maksimal. Apakah Anda bingung antara kesederhanaan minimalis atau sesuatu dengan sedikit lebih? Postingan blog minimalisme versus maksimalisme, kami dapat membantu Anda menemukan gaya yang tepat untuk merek Anda. Anda akan menemukan tautan dalam deskripsi di bawah. Beritahu kami di komentar mana yang Anda sukai. Dan untuk melihat bagaimana minimalis membuat gelombang dalam hal desain web, lihat video tren desain web kami. Harapkan tak terduga saat kami merobek buku aturan desain grafis tradisional. Tren ini berakar pada gerakan anti-desain pada akhir 1960-an dan 1970-an yang merupakan reaksi terhadap apa yang dilihat sebagian orang sebagai pencarian kesempurnaan modernisme.
Sebuah gaya yang telah dihidupkan kembali hari ini melalui kombinasi penggunaan gambar, ilustrasi, dan tipografi. Kita melihat semakin banyak merek membuat pernyataan dengan elemen bertabrakan, warna mencolok, dan bentuk terdistorsi. Seperti upbanking yang sepenuhnya menumbangkan stereotip lembaga keuangan sebagai abu-abu dan membosankan dengan kartu debit merahnya. Menggulir melalui situs webnya, pengguna disuguhi rasa nostalgia tahun 80-an dengan neon tropis, gif dan meme yang terinspirasi retro dan ikon keren yang mudah yang begitu santai sehingga mereka mengenakan kacamata hitam. Masukkan rasa main-main ke dalam proyek Anda berikutnya dengan koleksi karakter yang datang dalam berbagai pose dan postur ini. Dengan elemen isi oleh tren tubuh yang aneh, yang sekali lagi menegaskan bahwa yang unik seringkali lebih baik daripada yang konvensional. Sekolah seni Jerman yang menamai gerakan desain ini hanya berjalan selama 14 tahun di awal abad ke-20, tetapi masih mempengaruhi kreativitas hingga saat ini, mencoba untuk menutup kesenjangan antara seni dan industri. Kami melihat tren ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk geometris garis kuat dan sudut tajam, Bauhaus minimalis dan modern, dan memiliki nuansa fungsional yang membuatnya sempurna. Ketika platform kolaborasi online memutuskan logo dan identitas visualnya, platform menghubungkan tim dan merampingkan alur kerja, dan ini dikomunikasikan oleh serangkaian bentuk tebal dan garis halus yang menghubungkan mereka, yang memiliki efek keseluruhan untuk menciptakan ban berjalan yang berwarna-warni. Segera ilustrasi statis dan animasi menunjukkan kepada kita bahwa perusahaan ini adalah tentang pengorganisasian, berbagi, dan pemecahan masalah. Memberi gradien peran utama adalah pembuat lukisan Lituana Larose yang membungkus kreasi coklatnya dalam kemasan semarak yang bertujuan untuk memvisualisasikan pengalaman rasa unik dari rasa seperti ruby, karamel, dan pahit. Tambahkan percikan warna modern ke umpan media sosial Anda dengan postingan dan cerita Instagram bertema matahari terbit dan terbenam. Tidak pernah semudah ini untuk mengeluarkan konten dengan template Photoshop ini untuk kutipan inspirasional, pengumuman produk, dan bertemu dengan profil tim. Bagi banyak desainer, masa lalu terus menjadi sumber inspirasi baru ke simbol yang sangat disukai dan ikon yang langsung dikenali. Ambil merek untuk toko roti yang berbasis di Manila ini yang berbagi getaran cinta gratis tahun 70-an dengan tanda-tanda perdamaian, kacamata berbentuk hati. Kami juga melihat elemen dari sejarah kami baru-baru ini muncul dengan referensi budaya pop yang muncul di film, acara TV, materi pemasaran, dan umpan media sosial. Dari sinetron sekolah, menengah, hingga mixtape buatan tangan. Paket Instagram ini tanpa malu-malu menyentuh estetika 90-an dengan bentuk geometris dan warna yang bentrok. Salurkan rasa nostalgia dengan rangkuman tren desain grafis tahun 90-an kami yang masih berdampak pada pemirsa dimanapun. Dari tekstur grunge yang tertekan hingga pusaran psikedelik yang terkait dengan budaya rave, postingan blog ini menawarkan perjalanan yang menginspirasi, menyusuri jalan kenangan. Sambut pemirsa ke dunia Anda, undang interaksi, dan bangun komunitas dengan tren ini yang akan menjadi bagian penting dari penceritaan merek, seperti acara Stranger Things yang berlangsung di San Francisco dan New York ini. Acara ini membawa penggemar langsung ke House Skin Lab, di mana mereka dapat menemukan rahasia di dalam dinding, dan dipasarkan dengan situs mikro yang apik yang menampilkan ilustrasi yang terinspirasi dari pertunjukan dan gambar di balik layar tentang apa yang diharapkan pada malam itu. Kata-kata mengambil kehidupan mereka sendiri dengan tren branding yang cerah dan berani ini yang mendorong desainer dan pemasar untuk mengambil pendekatan yang menyenangkan untuk berbagi teks. Siapa yang butuh gambar sih ketika Anda memiliki huruf animasi dan kalimat yang berbentuk-bentuk seperti tipografi kinetik yang menyampaikan rasa makna melalui gerakan. Hanky Dory adalah tampilan jenis huruf yang berani dan sentuhan tidak seperti anak kecil dan santai. Penampilan Happy Go Lucky membuatnya sempurna untuk logo kemasan, branding, dan headline yang tidak ingin menganggap diri mereka terlalu serius. Untuk tren tipografi lainnya, video ringkasan kami memperkenalkan semua yang perlu Anda ketahui tentang font retro, eksperimental, dan tulisan tangan, serta sejumlah gaya huruf lainnya, dan menyediakan set untuk membantu Anda mencapai efek teks yang Anda cari. Itu berlaku untuk tren branding yang akan Anda lihat tahun ini.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like di bawah agar kami tahu untuk terus memproduksi lebih banyak konten seperti ini. Dan subscribe saluran YouTube Kelompok 1 untuk tetap mengupdate dengan konten terbaru kami. Berikan pendapat Anda dan beritahu kami tren apa yang Anda ingin tampilkan selanjutnya di komentar di bawah. Dan kunjungi blog onglobal.com untuk tren dan tips lainnya. Itu saja untuk saat ini, tetapi jika ingin bertahan, klik thumbnail, tekan yang ada di layar kanan bawah Anda untuk menonton video dari kami berikutnya. Dipilih hanya untuk Anda. Sampai jumpa lain waktu. Bye bye.